Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat datang di media pembelajaran sains atau IPA. Bertemu kembali dengan Putri Erni Rahayuningsih dalam materi pembelajaran bab 1, di mana bab 1 ini merupakan kelanjutan dari pertemuan yang lalu, yaitu sistem gerak. Adapun materi yang akan kalian dapatkan pada pertemuan kali ini yaitu tentang persendian atau artikulasi. Nah, persendian atau artikulasi. Ujung antara tulang yang satu dengan tulang yang lain dalam tubuh kita itu saling berhubungan. Jadi apa yang dimaksud dengan persendian di situ adalah hubungan antar tulang. Jadi hubungan antar tulang di sini membentuk suatu persendian. Jadi di gambar sebelah kanan itu tampak gambar tulang. Jadi tulang yang satu dengan tulang yang lain itu saling berhubungan. Kemudian di manakah letak persendian itu? Jadi sebelum kita jauh lebih tentang pengertian persendian, berdasarkan sifat gerakannya, persendian itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah sendi mati atau sinartrosis. Yang kedua sendi kaku atau ambiartrosis. Dan yang ketiga adalah sendi gerak atau diartrosis. Yang pertama adalah sendi mati atau sinartrosis. Sendi mati atau sinartrosis adalah hubungan antar tulang yang tidak memungkinkan terjadinya gerakan. Contohnya yaitu persendian pada tulang tengkorak, ya. Jadi pada gambar di samping itu tengkorak manusia, bagian-bagian tulang tengkorak manusia. Jadi hubungan antar tulang yang ada di bagian tulang tengkorak itu memungkinkan ya terjadinya gerakan itu sangat kecil sekali. Bahkan tidak terjadi gerakan. Ya, itu sehingga dikatakan sendi mati atau sinartrosis. Yang kedua adalah sendi kaku atau ambiartrosis, yaitu hubungan antar tulang yang hanya sedikit sekali memungkinkan terjadinya gerakan. Contohnya gerak atau persendian tulang pergelangan tangan, kemudian persendian tulang pergelangan kaki, dan persendian ruas-ruas tulang belakang. Ya, jadi gambar tulang belakang seperti itu, ruas-ruasnya ini saling berhubungan tetapi hanya sedikit sekali terjadi gerakan sehingga dikatakan sendi kaku atau ambiartrosis. Berikut yang ketiga yaitu sendi gerak atau diartrosis, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerak, baik gerak satu arah, dua arah, maupun ke segala arah. Jadi berdasarkan arah gerakannya, sendi gerak ini dibedakan menjadi 1 sendi engsel, 2 sendi peluru, 3 sendi putar, 4 sendi geser, dan yang terakhir adalah sendi pelana. Yang pertama, sendi engsel adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan satu arah, baik itu maju ataupun mundur. Contohnya, sendi pada siku, kemudian sendi pada lutut, dan persendian antar ruas jari tangan. Berikut sendi peluru, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerak ke segala arah. Contohnya apa? Yaitu persendian antar tulang paha dan tulang gelang panggul. Berikut contoh yang lain yaitu persendian antar tulang lengan atau persendian antar tulang pangkal lengan atas dan gelang bahu.
Berikutnya sendi putar, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan tulang yang satu mengelilingi tulang lainnya sebagai poros. Contohnya, persendian antar tulang tengkorak dan tulang atlas. Kemudian contoh yang lain yaitu persendian antara tulang hasta dan tulang pengumpil. Berikut sendi geser. Sendi geser adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan tulang yang satu menggeser pada tulang yang lain. Contoh, persendian antar tulang-tulang pergelangan tangan. Kemudian, persendian antar tulang-tulang pergelangan kaki. Nah, di sini pada gambar itu tampak yang A itu sendi geser ya. Jadi sendi geser pergerakannya bagaimana? Yang kedua itu merupakan contoh dari sendi geser yang terjadi pada pergelangan kaki. Berikut sendi pelana. Sendi pelana adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan tulang kedua arah yang saling tegak lurus seperti gerak orang naik kuda. Contohnya apa? Nah, contohnya di sini yaitu persendian tulang telapak tangan dengan tulang jari tangan. Itu gambar di samping yaitu sendi pelana. Contohnya sendi pada telapak tangan. Berikut kelainan-kelainan dan gangguan pada tulang. Jadi, tulang dapat mengalami kelainan atau gangguan yang dapat berpengaruh pada pertumbuhan tulang, baik itu fungsi tulang dan persendian. Kelainan yang dapat terjadi pada tulang manusia antara lain 1. Osteoporosis, yang kedua rakitis, yang ketiga retak atau memar atau patah karena disebabkan oleh kecelakaan. Yang keempat adalah kebiasaan sikap tubuh yang salah. Yang pertama adalah osteoporosis, yaitu kerusakan tulang yang disebabkan adanya pengapuran tulang sehingga tulang menjadi keropos. Penyakit osteoporosis terjadi karena kekurangan mengkonsumsi kalsium fosfat dan vitamin D. Pengapuran tulang ini dapat dicegah dengan banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung kalsium, fosfat, vitamin D, dan vitamin C. Kemudian sering berjemur di bawah matahari pagi dan juga rajin berolahraga. Nah, di sini tampak sebuah gambar ya. Gambar tulang yang normal dan tulang penderita osteoporosis. Jadi yang A itu tulang normal, yang B itu tulang penderita osteoporosis. Nah, kalian bisa membedakan antara gambar yang A dan gambar yang B. Dimana kalau yang A itu tulang normal ya, di sini matriknya, susunan matrik dari tulang itu sangat rapat, ya, sangat padat. Tetapi kalau yang B itu tulang penderita osteoporosis, matriknya di sini sudah renggang, tidak padat lagi ya. Jadi kalian harus bisa membedakan di mana susunan tulang normal dan tulang yang tidak normal alias tulang penderita osteoporosis. Jadi bagian-bagian tulangnya, strukturnya itu sudah berbeda. Ya, biasanya padat, ini sudah tidak padat lagi. Jadi kalian bisa membedakan. Berikut yang kedua adalah rakitis, yaitu merupakan kelainan di mana bentuk kaki ini melengkung menyerupai huruf X atau O. Jadi kelainan tulang ini sudah terjadi sejak penderita masih dalam kandungan. Ya, bentuk gambar di samping itu